Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Abbas Wabais dengan NIM 2401111007, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas kewirausahaan Islami, yaitu tugas review artikel ilmiah yang 4 artikel kemarin. Langsung saja kepada pembahasannya. Artikel yang pertama itu dengan judul Digital Marketing dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Penjualan Produk Rabani Perspektif Ekonomi Islam. Artikel ini ditulis oleh Farida Arum Setiana dan Nova Kurniawan dalam jurnal Joyce Journal of Indonesian Sharia Economic volume 3 nomor 1 tahun Maret 2024. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh digital marketing terhadap peningkatan penjualan produk Rabani dan apakah strategi tersebut telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dari angket terhadap mahasiswa STAI Tambilu Gofilin dan wawancara dengan Direktur Toko Rabani Banjarnegara. Hasil dan pembahasannya itu strategi digital marketing terbukti berkontribusi sebesar 37,4% terhadap peningkatan penjualan produk Rabani. Strategi ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, tidak ada unsur riba atau goror, dan memudahkan transaksi tanpa pelanggaran etika. Lalu artikel yang kedua, yaitu dengan judul Pandangan Islam Terhadap Manajemen Resiko Melalui Teladan Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Artikel ini ditulis oleh Rosi Tasyatur Rohmaniyah dan Cecep dan jurnal Basyair, Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir volume 3 nomor 1 Juli 2023. Tujuan penelitian ini yaitu menggali prinsip manajemen resiko dalam Islam melalui kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran sebagai teladan pengelolaan risiko yang ideal. Metodenya itu studi kepustakaan atau library research dan dengan pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Quran, khususnya Quran Surat Yusuf dan Quran Surat Al-Hasyr. Hasil dan pembahasan. Kisah Nabi Yusuf menunjukkan penerapan prinsip POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dalam menghadapi resiko pacaklik. Prinsip ini relevan untuk manajemen resiko modern dengan dasar syariah. Lalu artikel yang ketiga itu memahami pengelolaan resiko usaha dalam syariah entrepreneurship. Artikel ini ditulis oleh Sri Wala Reski, Sirajuddin, dan Irwan Misbah dalam jurnal Jupiekes. Itu jurnal penelitian ilmu ekonomi dan keuangan syariah volume 2 nomor 1 Februari 2024. Tujuan penelitiannya itu menjelaskan pentingnya manajemen risiko dalam kewirausahaan berbasis syariah dan bagaimana pendekatan Islam dapat diterapkan dalam menghadapi risiko bisnis. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif berdasarkan literatur yang relevan tentang risiko dan prinsip-prinsip manajemen dalam Islam. Hasil dan pembahasan yaitu resiko dianggap sebagai bagian dari ketetapan Allah, namun manusia diwajibkan untuk mengelolanya secara strategis. Ditekankan pentingnya fungsi manajerial atau perencanaan hingga pengawasan dan mengenali karakter pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir adalah artikel dengan judul Penerapan Etika Pemasaran Islam dalam Penggunaan Digital Marketing pada UMKM. Artikel ini ditulis oleh Bulan Fitriyah Hayatun Nufus dalam jurnal Proceeding of Islamic Economic Business and Philanthropy volume 3 nomor 1 2024. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis bagaimana prinsip-prinsip etika pemasaran dalam Islam diterapkan oleh UMKM dalam strategi digital marketing dan tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis Miles dan Huberman. Data dikumpulkan dari wawancara dan observasi lapangan terhadap pelaku UMKM.
Lalu hasil dan pembahasannya adalah UMKM yang menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam digital marketing cenderung mendapat kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Namun, tantangan seperti keterbatasan pengetahuan, teknologi, dan pemahaman syariah masih menjadi kendala utama. Lalu kesimpulan umum review artikel yang tadi adalah keempat artikel secara umum membahas tema penting dalam ekonomi dan bisnis Islam, terutama dalam konteks manajemen resiko dan digital marketing. Mereka sepakat bahwa nilai-nilai Islam sangat relevan untuk diintegrasikan dalam praktik bisnis modern. Namun demikian, sebagian besar artikel bersifat deskriptif konseptual dengan ruang pengembangan lebih lanjut pada aspek implementatif dan studi lapangan yang lebih luas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.